Jangan sampai politik lebih besar daripada Allah. Kalau politik sudah jadi lebih besar daripada Allah Jalla Jalaluh, akan kita pijak-pijak agama, ketentuan-ketentuan hukum Allah Jalla Jalaluh, demi untuk kepentingan politik, demi untuk kepentingan ekonomi. Tak kisah, itu haram, itu terkutuk, itu riswah tidak boleh, nipu tidak boleh, berdusta tidak boleh, jangan curang, jangan diktator, jangan khianat. Kenapa sampai terbabit? Karena kebesaran Allah sudah lenyap daripada kalbu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam Jumat yang terakhir atau malam Jumat yang sebelum akhir daripada bulan Dzulhijjah 1444, yang dengan kita tidak dapat memastikan yang kira-kira masih dalam berapa lagi yang tersisa daripada peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Apakah kira-kira masih ada lagi dalam sepertiga daripada umur yang telah berlalu? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Siapapun manusianya, tidak ada seorang pun daripada kita yang mampu untuk kita memastikan dalam berapa lama lagi saki baki daripada umur kita, peluang dan kesempatan yang diberikan. Apakah kira-kira nanti di tahun-tahun yang akan datang kita dalam keadaan sehat dan afiat? Apakah kira-kira dengan kita nanti pada beberapa waktu kemudian dengan kita masih dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan juga dengan kita tidak ada sebarang halangan dan rintangan? Apakah kira-kira dengan kita setelah beberapa tahun kemudian dengan kita masih hidup? Itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk memastikannya. Tapi yang secara pasti agar macam mana dengan kita, dengan ketentuan dan juga dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang sebelum dengan kita meninggalkan dunia, sebelum dengan kita memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh untuk kita berpindah daripada alam dunia ila alam barzah, untuk kita berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Itu jangan sampai dengan yang terindah dan juga yang tercantik, bahkan yang termahal daripada segala-galanya, jangan sampai tidak bersama kita pada saat ketika itu. Itu adalah iman dan yakin. Bagaimana dengan kita dapat memastikan agar dengan yang terindah, yang teristimewa, itulah merupakan bekalan kita, itulah merupakan masa depan kita, itulah yang termahal daripada segala-galanya. Terserah dengan kita nak senaraikan apa saja. Apakah yang kita nak senaraikan kecantikannya, keindahannya, leluasannya, politiknya, ekonominya, budayanya, kekayaannya, wewenangnya, wibawanya, pengaruhnya.
Sebutkan saja satu persatu daripada sejumlah sekian banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berarti daripada iman dan yakin. Kekayaan Allah berikan kepada sesiapa saja. Kecantikan Allah berikan kepada sesiapa saja. Ilmu Allah berikan kepada sesiapa saja. Kekuatan Allah berikan kepada sesiapa saja. Kedudukan Allah berikan kepada sesiapa saja. Politik Allah berikan kepada sesiapa saja. Tapi Allah tidak memberikan iman dan yakin kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka mudah-mudahan pada pertemuan kita di malam hari yang mulia ini, malam Jumat yang terakhir daripada bulan Dzulhijjah 1444, husnul khitam, dengan kesudahan yang bagus, dengan kesudahan yang indah, dengan kesudahan yang istimewa. Detik-detik terakhir kita nanti, pada waktu dengan kita menghembuskan nafas dan terakhir itu dengan iringan kalimat la ilaha illallah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Sesiapa saja yang terakhir daripada ucapannya, yang terakhir daripada perbualannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Maka ahbabana billah diyubana aiza, di mana saja kita berada, agar dengan kita mampu, bukan untuk kita mengamankan, menjaga dan memelihara permata indah. Dia lebih daripada permata, dia lebih daripada berlian, dia lebih daripada harta, dia lebih daripada kesehatan, dia lebih daripada keafiatan, dia lebih daripada dunia dengan segala isi-isinya. Itulah al-iman wal yakin. Jangan sampai kita nodai, jangan sampai kita biarkan, jangan sampai yang berharga, yang tidak ada nilainya dan tidak dapat dinilai dengan angka, itu ternyata tercemarkan dengan perkara-perkara yang boleh meretakkan dan juga menghancurkan daripada kalbu dan juga daripada keyakinan seseorang. Wahiyadzubillah. Kalimatul la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Itu diantara daripada slogan, diantara daripada bacaan yang senantiasa kita baca. Gerak rentak kita dalam ibadah yang kita laksanakan itu justru bertujuan agar bagaimana dengan iman dan yakin terperisai, terjaga dengan baik. Mungkin dengan bahasa lebih kurangnya seperti itu. Apa kira-kira yang kita dapatkan? Apa kira-kira yang didapatkan oleh seseorang? Kalau ternyata dengan seseorang memiliki segala-galanya daripada kemewahan dunia, harta dan tahtanya dengan dia, kekayaannya dengan dia, ketampanannya dengan dia, politiknya dengan dia, pengaruhnya dengan dia, wibawanya dengan dia, leluasanya dengan dia, segala-galanya dia miliki, tetap tidak standing dengan iman yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di antara daripada amalan saudara-saudara kita di Fatani pada tahun 2001, 2002 atau pada tahun 2003-an, pada masa kita mengadakan lawatan di sebuah pondok madrasah al-imannya di Dala. Jadi di antara daripada amalan yang mereka baca selepas sembahyang, setelah selesai wirid, tasbih, tahmid, takbir, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam, wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Wahuma, iman dan Islam tadi itu min a'zamin ni'ami, merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa kafa bihima min ni'mah, tidak ada tandingannya, tidak ada duduannya. Jangan sampai kita pertarungkan iman dan keyakinan kita. Kira-kira apa saja yang kita dapatkan, apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita targetkan dalam dunia, yang kalau pada itu yang jadi sasarannya itulah iman dan yakin. Satu perbualan, satu perbincangannya agak pelik sedikit. Jadi salah satu daripada padri, kami sebut dengan pendeta, di mana dengan pendeta ini setelah beberapa waktu berdakwah untuk mengkristenkan orang ramai di Indonesia, ternyata Allah berikan tunjuk dan hidayah kepada pendeta yang namanya Fauzan. Jadi pada beberapa tahun yang lalu datang berziarah ke pondok Az-Zain Al-Makki di Tapakur Fidin Bogor.
Pasnya pada tahun berapa itu tidak penting, dia ceramah. Masya Allah, tabarakallah, ceramahnya sangat-sangat indah dan bagus sekali, betul-betul menggugah suasana dan perasaan. Sampai dia katakan, di antara daripada ujian dan juga dengan cobaan yang Allah timpakan kepadanya, setelah dia masuk Islam, yang pada waktu dia mengambil air wudhu di sebuah masjid, dia letakkan dompetnya atau juga dengan handphonenya di atas peletakan jam atau dengan tembok yang dekat dengan tempat wudhu. Dia nak buat satu perbandingan antara pada waktu dia sebagai seorang pendeta dengan dia setelah menjadi seorang aktivis Muslim. Dia ceritakan, pada waktu dahulu saya di gereja, saya di sana, saya di sini, aku letakkan handphone di suatu tempat, aku letakkan jam tangan atau gantung di satu tempat, yang walaupun sampai terlibat beberapa jam, yang walaupun terbiar dalam beberapa hari, tetap saja tidak ada seorang pun yang mencuri. Tapi selepas aku masuk Islam, selepas aku ucapkan 2 kalimat syahadat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, ternyata dengan handphoneku sudah hilang. Jadi kita pun tak sedap perasaan saat ketika dengan seseorang bercakap semacam itu dan juga ingin membanding-bandingkan antara Islam dengan Kristen. Artinya kita ini jahat sangat. Yang dengan kita orang Islam, kita tidak amanah. Maknanya kita tidak jujur. Kita tidak mampu untuk menjaga dan mengamankan hak kepemilikan daripada saudara-saudara kita. Sehingga dengan kita kalau pada waktu kita ada peluang, kalau pada waktu kita ada kesempatan dengan yang berharga, itu kita ambil. Tidak macam seperti dengan orang Kristen, tidak macam seperti dengan yang dia ceritakan, dia di gereja, dia di beberapa tempat, yang walaupun terbiar lama barang yang berharga tadi itu, justru kalau diambil pun diambil untuk dikembalikan. Tapi kalau dengan kita di Islam, diambil untuk dipinjam selama-lamanya. Ya Allah, jadi terus terang saja saya bersusah hati pada saat ketika itu. Dia sebut kebaikan tentang agama Kristen. Orang Kristen itu jujur, orang Kristen itu amanah, orang Kristen itu baik. Apa? Pada saat ketika dia selesai ceramah, sebab ceramah di pondok saya, di Mahat Az-Zain. Jadi saya tidak boleh tinggal senyap. Betul lah seperti yang abang katakan tadi itu. Memang seperti yang Anda katakan, Anda diuji oleh Allah Jalla Jalaluh setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selipar Anda, kasut kamu, jam tangan kamu, handphone kamu hilang, dicuri oleh orang Islam. Orang Islam hanya akan mencuri jam tangan sahaja, hanya akan mencuri handphone sahaja, hanya akan mencuri kasut saja. Tapi kalian yang kalian curi daripada kami iman dan yakin. Kira-kira siapa yang lebih parah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang santun, kita dilayan bagus, dilayan mesra, Masya Allah, tabarakallah, betul-betul toleransi yang bagus, betul-betul layanan yang bagus, betul-betul dengan amanah yang bagus. Tapi kira-kira di balik daripada layanan yang bagus tadi itu, apa yang mereka targetkan? Yang mereka targetkan agar bagaimana mereka mampu untuk mengkristenkan muda-mudi kita dengan layanan yang bagus, dengan jujur dan juga dengan amanahnya, dan juga dengan layanan yang istimewa kepada sesiapa saja. Dia tidak hanya sekat agar dengan kita jadi pelanggan yang baik, tapi juga pada masa yang sama dia nak cuit, dia nak ambil, dia nak rampas iman dan yakin yang ada pada diri kita. Kira-kira pencuri yang mana yang lebih jahat? Apakah pencuri yang mencuri kasut dengan handphone atau dengan pencuri yang mencuri iman dan yakin? Itu realiti yang sebenarnya. Tapi ala kulli hal, tetap saja itu juga tidak cantik dengan kita. Kalau boleh dengan kita juga sebagaimana yang diinginkan agar kita menjadi orang yang amanah, menjadi manusia yang jujur. Itu cuma yang sudah berbandingan. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Senantiasa kita syukuri
kalau kita perasan, kalau kita perhatikan, rentak bacaan yang kita baca selepas kita melaksanakan salat 5 waktu, dan juga dengan bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu pagi dan petang, bacaan yang kita baca pada waktu kita nak tidur, bacaan yang kita baca pada waktu kita keluar, itu bertujuan untuk kita mengamankan iman dan yakin yang bersemayam, yang bertapak di dalam hati. Katakan saja tadi selepas kita sembahyang, kita dipimpin oleh imam kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini nama tempat Setiawansa Maju. Memang punya selera maju. Pandai pilih imam. Insyaallah tabarakallah. Tak nak guna imam tempatan badannya kurang sedap. Kasidahnya sedap. Wa jamil sidna nabi wa jamil. Masya Allah tabarakallah. Seronok sembahyang tadi itu, bacaannya fasih, suasananya hening, bacanya nikmat, dan juga pada masa yang sama setelah selesai dengan kita salat, tetap dengan kita sama-sama mengamalkan amalan yang memang sepatutnya kita amalkan, yang walaupun dengan kita terburu-buru sekalipun, yang walaupun dengan kita punya kesibukan, tapi tetap saja hak salat jangan sampai kita abaikan. Jangan pernah dengan kita melupakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali sampai habis, dibaca selepas maghrib dan subuh. Itu adalah perisai di antara daripada hikmahnya agar iman dan yakin yang paling mahal tadi itu. Kalau kehilangan duit masih boleh kita cari. Kalau kehilangan harta masih boleh kita dapatkan. Kalau pada tahun sudah lepas ternyata tidak berhasil untuk meraih suara yang terbanyak, sekejap lagi ada pilihan raya, kita boleh bertarung, kita boleh mencalonkan diri. Tapi kalau pada waktu iman yang hilang, kehilangan iman daripada kehidupan, kekayaan apapun tidak ada tandingannya, tidak akan mampu dengan pampasan yang seperti apapun besarnya, tidak akan mampu untuk menandingi nilai iman dan yakin yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang. Allah berikan segala-galanya kepada sesiapa saja, tapi Allah tidak akan memberikan iman dan yakin kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin. Barang siapa membacanya 10 kali, Nabi kita bersabda, kana hizan lahu minasyaitan, godaannya syaitan, liciknya syaitan, leluasanya syaitan. Innahu yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam darah daging kita, bukan setakat dengan kita, dengan sesiapapun tanpa ada pengecualiannya. Yang tadinya Masya Allah tabarakallah bening, hening, tenang, ramah, mesra, baik. Nabi kita bersabda, ada di antara daripada orang-orang yang pada pagi harinya mukmin, pada paginya beriman, tapi ternyata asbaha kafiran, menjadi kafir pada petang harinya. Ada yang beriman di waktu petang, ternyata menjadi kafir pada pagi harinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dengan perisai asasi atau dengan perisai yang patut untuk kita amalkan agar jangan sampai terlepas daripada cangkraman kita, agar jangan sampai terlepas daripada genggaman kita, perisai hirzan lahu minasyaitan akan menjadi perisai dirinya daripada bisikan syaitan, daripada godaan syaitan. Insyaallah dengan yakin, yakinnya akan terjaga diri kita. Tidak hanya dengan iman dan yakin, terjaga juga kesehatannya, terjaga juga dengan ibadah, ubudiyah, suluk, akhlak, dan juga dengan perilakunya. Hirzan lahu minasyaitan, terjaga dirinya daripada bisikan dan juga daripada godaan syaitan. Kita lanjutkan dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu jaminannya adalah surga. Sesiapa saja yang membaca dan juga yang mengamalkannya, pada tiap selesai melaksanakan salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Nabi kita bersabda, tidak ada pencegahan dan penghalang dia daripada surga
selain daripada kematian. Alhamdulillah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah. Tadi cukup tak hitungannya kita baca pada waktu imam tidak pimpin imam, bacanya sir tadi itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita Melayu ini kadang-kadang kalau tak dipimpin kita tak baca itu masalah. Jadi Pak Imam karena kuat-kuat sikit. Lazim kita mama begru. Hayanan kadang-kadang tak dipimpin, kalau imam bercabut, kita pun bercabut. Kalau imam tinggalkan, kita pun tinggalkan. Kalau imam amin, kita pun juga amin. Jadi dengan kita ikut imam. Karena itu jak daripada dulu lagi Nabi kita bersabda imamul dhamin. Imam itu jadi penanggung jawab. Wal muadzinu mu'taman. Muadzin orang yang diamanahi, orang yang dipercaya. Al-imamul dhamin untuk keselamatan salat makmum di belakang. Alhamdulillah salat yang betul, salat yang bagus, salat yang indah. Dan pada masa yang sama tadi dengan kita lantunkan 3 amalan zikir, tapi 3 amalan zikir yang dilantunkan tadi itu karena kita sudah hafal semuanya, maka imam pasrahkan dan serahkan bacaan yang 3 tadi itu kepada kita. Subhanallah. Ada yang anggu-anggu saja tapi tak baca pun. Sebab itu 33. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin muslimat, mungkin hanya sebagian kecil saja daripada kita yang memahami tentang sir daripada 33 kali tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, sucikan aku daripada syirik, sucikan aku daripada riya, sucikan aku daripada sum'ah, sucikan aku daripada sifat angkuh, daripada sifat takabur, daripada sifat hasud dengki, daripada kediktatorannya, daripada kezalimannya, daripada ketidakadilannya. Subhanallah, maha suci Allah. Kita inginkan lempiasan daripada kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kenapa dengan kita sholat semacam itu? Sebab karena dengan kita diperintahkan untuk mentakdis, untuk mentanzih, untuk menyucikan, untuk membersihkan Allah Jalla Jalaluhu daripada segala sifat kekurangan. Dan juga pada masa yang sama, selain daripada untuk tanzih, mentakdis Allah Jalla Jalaluhu agar kita mendapatkan lempiasan daripada sir asrar, daripada hikmat dan rahasia yang ada dalam lantunan kalimat Subhanallah, maha suci Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, sucikan aku daripada penyakit, sucikan aku daripada gangguan, sucikan aku daripada ancaman, sucikan kami daripada problem, sucikan kami daripada hutang piutang yang tidak ada peruntukannya. Nabi kita sampai pada tak menyembahyangkan jenazah yang punya hutang piutang tapi tidak ada peruntukan daripada harta pusaka untuk menjelaskannya. Subhanallah, bersihkan kami juga daripada riya yang merusak amal ibadah kita. Subhanallah, bersihkan kami daripada syirik yang mampu untuk meruntuhkan iman dan keyakinannya. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, sebanyak 33 kali. 33 kali 5 tidak kurang daripada 165 kali subhanallah itu yang kita lantunkan bersama. Di antara daripada rahasianya agar iman dan yakin kita terjaga dan terpelihara, tetap utuh, tetap murni, tetap bersih, tetap indah, tetap agung. Ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sucikanlah akidah kami, sucikanlah pemikiran kami, sucikanlah diri kami daripada penyakit, sucikanlah kehidupan kami daripada dosa, bersih daripada maksiat, bersih daripada kotoran, bersih daripada kemungkaran. Alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Jadi jangan takkan tasbihnya saja yang bertasbih, tasbihnya saja yang bertahmid, tasbihnya saja yang bertakbir dengan tangan, tapi mulut tak menyebut, tak menyebut. Mulutnya senyal, tapi jalan. Angguk, pala, hitungan jalan, bunyi tak ada. Tak ada bunyi. Jangan. Alhamdulillah.
Segala puja dan puji bagi Allah, bersyukur. Wala in syakartum azidannakum, akan semakin tebal, akan semakin mantap, akan semakin kuat, akan semakin indah, akan semakin perkasa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, Allah dah janjikan kepada orang yang bersyukur, wala in syakartum nazidannakum. Masya Allah, tabarakallah, 33 kali 5, tidak kurang daripada 165 kali alhamdulillah. Sehat afiat, alhamdulillah, pendengaran kita sehat, alhamdulillah, jemputan makan selepas program kita nanti, alhamdulillah, suasana aman, alhamdulillah, tidak ada corona, alhamdulillah, dapat anak lagi, alhamdulillah, dengan kenaikan gaji, alhamdulillah, tidak ada sebarang gangguan, alhamdulillah, hujan senantiasa selalu, alhamdulillah, rezeki kita datang, alhamdulillah, ketenangan dalam hati, alhamdulillah, boleh datang ke masjid, alhamdulillah, dengan pengajiannya, alhamdulillah, dengan tahajudnya, alhamdulillah, dengan salat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Atur kita syukuri supaya nikmat itu akan kekal dalam kehidupan kita. Nikmatkan masalah tabarakallah. Nih, yang walaupun tidak disuruh, tapi pasti dan pasti memang sudah diizinkan untuk diminum. Nikmat, masya Allah, tabarakallah. Nih, dengan ayat alhamdulillah, dalam berapa ramai ada macam-macam jus di dalam peti ais, tapi tak boleh minum. Kereta Jaguar ada, BMW ada, Mercedes S-Class ada, Lamborghini ada, Lexus ada, tapi tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Gawat. Lalu yang walaupun kita masih ada umur, tapi kalau tidak sehat, tak ada apa-apanya. Macam-macam jenis makanan, terserah. Tadi kami lewat menuju ke sini, tengok sebelah kanan, Taj Hadramaut, Istana Balkis, kemudian Ya Hala, Fata Murhaba, Ya Hala, Masya Allah, tabarakallah, macam-macam jenis makanan. Sampai juga dulu-dulu kalau kita nak makan sate kacang, kita pergi ke Kajang. Ada sate kacang juga cawangan yang di situ. Jadi kita tak teringin pun. Kenapa tak teringin? Tak sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sate, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabsa, alhamdulillah. Matubut, alhamdulillah. Nasi di alhamdulillah. Sate, alhamdulillah. Kambing, gulai kambing, alhamdulillah. Musangking, alhamdulillah. Supaya nikmat itu senantiasa selalu dengan kita. Jadi kita, masya Allah, Allah manjakan dengan bermacam-macam bentuk nikmat dan juga dengan bermacam-macam pemberian. Yang berhubung sebagaimana kita katakan tadi, pemberian yang paling istimewa, anugerah yang paling mahal itulah iman dan yakin. Tapi juga pada masa yang sama Allah lengkapkan kehidupan kita dengan berbagai macam bentuk nikmat yang dipakai tidak hitungan jumlah bilangannya, yang kita kendarai tidak dapat itu dengan jumlah bilangannya, yang dimakan, yang diminum, yang didengar, yang dilihat, yang kita gunakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin kalau kita hayati ucapan hamdalah tadi itu akan menetes air mata kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, balik rumah ada bini, alhamdulillah belum kawin lagi, kan masalahnya. Sudah buat kelas? Belum. Doa, insyaallah. Doa tapi kena ikhtiar. Nih, tolong jemaah, tolong bantu imam kita. Sebab imam bujangan dengan imam yang dah kawin itu beda pahalanya hampir separuh. Imam Al-Azab dengan imam. Jadi diantara daripada doa la tad'alana dzamban illa ghafarta wala manilla farajta wala mayitan illa rahimta wala a'zaba illa zawajta. Dan tidak ada yang bujang pun melainkan kau kawinkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun tetap baik pada waktu kita ada anak, pada waktu kita tidak ada anak, pada waktu kita sudah kawin, pada waktu kita belum kawin, atau dengan kita masih belum dapatkan pasangan kita, belum dapat jodoh, tetap apa yang telah Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah,
Akhirnya kita tidak memberontak. Tayak panci, alhamdulillah. Hujan turun, alhamdulillah. Suasana tidak seperti kita inginkan, tetap juga alhamdulillah. Yahmadunallaha bisarra'i wad dharra. Jadi Nabi kita bersabda, umatku ini berada dalam kebajikan. Umatku berada dalam kebajikan, baik pada waktu kita ditimpa musibah atau pada waktu kita mendapatkan kenikmatan. Pada waktu kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, yahmadunallaha bisarra. Pada waktu kita senang, pada waktu kita bahagia, wa fid dharrah, pada waktu kita sengsara, pada waktu kita sakit. Kenapa? Sebab dengan penyakit yang Allah timpakan. 8:24, 3 menit lagi. Dengan sakit, penyakit yang Allah timpakan, dengan gangguan dan juga dengan problematika yang telah menimpa kepada sesiapa saja, dia tidak luput daripada 3 atau 4 keadaan. Imam untuk kita mendapatkan ad-darajatul ula, kedudukan yang tinggi. Imam untuk kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Imam untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ataupun juga dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, bukan untuk kita mendapatkan pahala, bukan untuk keampunan dosa, bukan untuk kita mendapatkan ad-darajat Allah, kedudukan yang tinggi, tapi untuk Allah layakkan kita mendapatkan satu jawatan yang istimewa. Mungkin agar dengan kita layak nanti untuk mendapatkan syafaat daripada para nabi-nabi dan rasul, atau juga dengan kita sejak berapa waktu yang lalu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qawiyyu ya Matin, ya Wadud, ya Qahar, ya Jabbar. Hampir bertahun-tahun dengan kita meminta, tapi ternyata dengan hasil atau juga dengan keinginan yang kita inginkan tadi itu ternyata tidak tercapai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dengan amal ibadah yang kita laksanakan ternyata masih belum mampu untuk membawa kita kepada target yang kita targetkan. Musibah yang Allah timpakan itu kadang-kadang untuk melayakkan kamu mendapatkan satu keinginan yang Anda targetkan. Jadi tidak luput. Jadi kalau macam itu hakikat daripada musibah, hakikat daripada ujian, hakikat daripada cobaan yang Allah timpakan kepada sesiapa saja, sepatutnya memang dengan kita tidak hanya sudah kita ucapkan innalillahi itu sebagai musibah, tapi juga kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 1 menit alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nanti kita sambung selepas adzan Isya dikumandangkan. Jadi jangan lupa adzan Isya akan berkumandang pada pukul 8.45. Adzan Isya akan berkumandang pada pukul 8.45 di sahur, daripada awal adzan dikumandangkan sampai habis. Kemudian baru kita bersalawat dan kita baca doa. Tapi kita janjikan orang yang menyahut adzan, kemudian bersalawat, kemudian memohonkan wasilah untuk baginda, aku akan memberikan atau layak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Hadza wa billahi taufiq. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي العظيم على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد sama-sama berzikir tasbih tahmid takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kebayang dalam benak pikiran, tidak akan mungkin dengan kita berkumpul dalam suasana hening, bening, tenang semacam ini, dan juga kita ikuti lantunan qasidah Qamarun daripada tu imam kita, kemudian kita ikuti rentak daripada azan daripada tu Bilal dengan lantunan yang merdu. Itu tidak akan mungkin berlaku kecuali kalau pada waktu kita merasa aman dan nyaman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau pada dalam keadaan takut, tak boleh buat rentak yang goyang-goyang semacam itu. Misal seperti di Palestina dengan saudara-saudara kita yang tertindas di tempat-tempat yang tidak aman. Bagaimana kita tidak mengucapkan alhamdulillah yang cukup? Bagaimana dengan kita tidak luangkan waktu agar dengan kita bersyukur, syukur dengan zikirnya, syukur dengan ibadahnya, syukur dengan perasaannya, syukur tidak mesti dengan ucapan alhamdulillah, tapi juga pada seketika dengan kita patuh dan juga imtisal kepada arahan dan juga bimbingan dan peringatan daripada Tuh Khatib esok hari pada tiap Jumat. Ittaqullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Itu diantara daripada tanda terima kasih dan juga tanda syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Memang betul sesuai dengan nama surah kita dan surah An-Na'im, daripada nikmat. Memang kita punya selera yang bagus agar dapat kita nikmati dengan bacaannya, kita nikmati dengan rentak dan juga dengan lantunannya, kita nikmati nanti dengan hidang dan juga dengan makanannya. Alhamdulillah kita tak nak kalau pada suatu ketika nanti ternyata yang walaupun sepele, tak lebih daripada makanan, tidak lebih daripada minuman, tak lebih daripada sumpama durian, tidak lebih daripada sumpama kambing, itu ditarik oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita inginkan sampai usia kita, sampai kita mencecah usia 80 tahun, 50 tahun, tetap saja dengan kenikmatan yang nikmat, keindahan yang indah, kecantikan yang cantik, itu dapat kita nikmati sampai ke penghujung, sampai ke akhir hayat. Alhamdulillah, dah dia namanya pantang dijumpa, kambing alhamdulillah, durian alhamdulillah, tahu dengan yang seumpamanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu satu kenikmatan fi jannatin na'im, di antara daripada nikmat yang kekal abadi, nikmat di dalam surga, tapi ternyata di dunianya sudah Allah perlihatkan, sudah Allah tunjukkan kepada kita betapa nikmatnya pada waktu kita menikmati yang nikmat, betapa nyamannya pada waktu kita menikmati yang nyaman. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat daripada malam hari ini, jangan ada seorang pun yang tidak cukup hamdalahnya 33 kali supaya nikmat yang Allah bagikan. Nikmat kalau kita kadang-kadang kita cuma taunya kesehatan, keafiatan, duit, harta. Tunggu dulu, belum selesai lagi. Tabarakallah, itu nikmat. Nah, agar kekal senantiasa selalu dengan kita. Jadi dengan kita pantang melihat nikmat yang sudah kawin, suasana harmoni, balik rumah, masya Allah, tabarakallah, hening. Nikmat tak kalau pada waktu kita kena marah sama bini? Nikmat tak kira-kira kalau pada waktu kita kena beli? Nikmatkah pada waktu dengan kita dicerca dan dicaci? Tak nikmat. Nah, jadi kalau pada waktu suasana kita dengan pasangan kita di rumah, dengan istri dan juga dengan anak-anak, masya Allah, tabarakallah, betul-betul harmoni, masya Allah, tabarakallah, bening, tenang, seronok kita merasa bahagia saat ketika kita menatap muka satu persatu daripada putra-putri kita merasa bahagia saat ketika dengan kita berbuat-buat dengan pasangan kita. Kekalkan nikmat pemberian-Mu ya Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, supaya terhakis sifat angkuh dan sombong. Allahu Akbar, supaya bersemayam keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati. Allahu Akbar, supaya tidak ada yang lebih agung daripada Allah Jalla Jalaluhu.
tawadhu. Allahu Akbar akan membuat kita jadi tawadhu. Allahu Akbar akan membuat kita jadi khusyuk. Allahu Akbar akan membuat kita jadi rendah diri. Allahu Akbar, kita akan hormati, saling menghargai, memuliakan. Kenapa? Sebab yang bersemayam di dalam hatiku bukan sifat angkuh, bukan sifat ego, bukan sifat sombong, bukan sifat ria, bukan sifat-sifat yang tercela. Yang bersemayam di dalam kalbu, di dalam hati kita adalah rendah diri, rahmah, bening, tenang, hening, sabar, bijak, adil. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang sehingga tidak ada satu yang sanggup untuk menodai rentak ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kita melihat kebesaran Allah Jalla wa'ala, yang sehingga segala-galanya menjadi kecil. Oke, silahkan saja nanti bercalon untuk menjadi anggota parlemen, untuk menjadi wakil rakyat. Tapi jangan sampai politik lebih besar daripada Allahu Akbar. Jangan sampai dunia lebih besar daripada Allah. Jangan sampai handphone lebih besar daripada Allah. Jangan sampai kamera lebih besar daripada Allah. Jangan sampai kereta lebih besar daripada Allah. Jangan sampai politik lebih besar daripada Allah. Kalau politik sudah jadi lebih besar daripada Allah Jalla Jalaluh, akan kita pijak agama, ketentuan hukum Allah Jalla Jalaluh, demi untuk kepentingan politik, demi untuk kepentingan ekonomi. Tak kisah, itu haram, itu terkutuk, itu riswah tidak boleh, nipu tidak boleh, berdusta tidak boleh, jangan curang, jangan diktator, jangan khianat. Kenapa sampai terbabit? Karena kebesaran Allah sudah lenyap daripada kalbu. Kalau tetap kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, yang besar itu adalah agama Allah, yang besar itu adalah perintah Allah, yang besar itulah kehendak Allah, yang besar itu adalah ridhanya Allah, yang besar itu adalah rahmatnya Allah, yang besar itu adalah keampunannya Allah. Tidak akan mungkin kita terbabit dengan perkara-perkara negatif. Tidak akan mungkin dengan kita terbabit kepada perkara-perkara yang terlarang. Kenapa? Sebab semuanya itu kita pandang kecil. Yang besar dan yang agung itu adalah ridha Allah Jalla Jalaluh. Jadi agar bersemayam, agar bertapak di dalam kalbu 33 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, jangan sampai gara-gara kena handphone akhirnya kita tidak ke masjid. Jangan sampai karena gara-gara handphone akhirnya kita tidak berjamaah. Akhirnya dengan kita tidak boleh datang ke majelis-majelis ilmu. Tengok handphone besar, akhirnya khutbah jadi kecil. Akhirnya ceramah jadi kecil, akhirnya ilmu jadi kecil, akhirnya zikir jadi kecil. Assalamualaikum, jamin pun bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada berzikir lagi. Ambil handphone. Oh, ada nih grup WhatsApp nih. Oh, Masya Allah. Balas. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Nampak? Karena handphone besar. Makanya kalau seandainya pemain bola sepak masih melihat handphone itu besar, dia tidak boleh bertarung. Dia tidak boleh bertanding. Dia tidak akan lepaskan handphone dia. Tapi karena dia melihat bola besar, dia tinggalkan handphone. Pemain gusti, pemain tinju, karena dia melihat gusti, pertarungan, tomoy itu besar, maka dia sanggup lepaskan baju dia. Tadi dia pakai jubah, tinggal sepeda aja lagi. Dia lepaskan segala-galanya. Bagaimana dia boleh lepaskan baju? Bagaimana dia boleh lepaskan yang itulah merupakan target dan juga matlamat dalam pertarungan agar mendapatkan kat pinggang yang besar tuh, dilepaskan juga. Sebab pertarungan itu lebih penting. Pernah tak kira-kira dengan kita katakan semacam itu pada waktu kita membuat pernyataan di hadapan Allah,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Besar betul salatnya kita laksanakan sehingga dengan kita mampu untuk meninggalkan segala galanya. Maaf handphone, memang kamu besar manfaatnya, memang kamu luar biasa, kamu adalah hidupku, kamu adalah teman setiaku, dengan kau boleh menghiburku, dengan kau aku jadi senang, dengan kau aku jadi terhibur. Tapi maaf, kamu tetap tidak boleh mengganggu amal ubudiyahku, detik-detik zikirku, detik-detik pengajianku, detik-detik etikafku. Jangan sampai salat kita, etikaf kita, ibadah kita, ubudiyah kita, zikir kita itu lebih murah daripada kereta atau lebih murah daripada rumah dan harta. Masya Allah, tabarakallah, akan kita pertahankan. Sedih sampai menangis. Kenapa? Karena kehilangan jam tangan. Sedih karena kehilangan dompet. Di situ ada IC, di situ ada kad kredit, di situ ada beberapa kad nama, dan juga di situ ada kad ATM. Masya Allah, tabarakallah, sedih. Kepikiran itu kalau nak dibandingkan dengan ibadah, salat, jamaah, zikir, amin, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Macam seperti itu menyahutnya. Saya Allah bergaung ya. Bergaung. Tanpa. Itu justru lebih besar. Jadi untuk oleh terakhir, sebelum kita mengikuti beberapa soalan daripada saudara-saudara kita. Jadi karena kita tadi sampai kepada yang ketiga, itu hakikatnya adalah untuk menjaga iman dan yakin, untuk kita menjaga akidah kita, untuk kita menjaga imanian kita, untuk kita menjaga keyakinan kita. Kita tidak ingin kalau sampai dia tinggalkan kita pada waktu kita pergi, ingin hidupkan kami dalam keadaan beriman, dengan iman pada waktu kita di dunia, dengan iman pada waktu kita mati, dengan iman di alam barzaknya, dengan iman pada waktu kita dibangkit, dengan iman pada waktu kita dihasyar, dengan iman pada waktu ibadah kita ditimbang, dengan iman pada waktu kita menyeberang, dengan iman pada waktu kita masuk ke dalam surga. Jadi dengan teman setia kita tersebut, sepanjang hidup kita jadi bodyguardnya, kita perisai, kita amankan, kita jaga dengan baik. Kalau seandainya dengan kita atau dengan sesiapa saja kehilangan apapun dalam kehidupannya, tetap saja itu kecil. Yang penting agar jangan sampai kehilangan iman daripada dada. Apa yang Anda dapatkan kepada sebagian daripada artis-artis, sebagian daripada seniman-seniman, baik tempatan atau juga Nusantara, secara khusus di Nusantara, di Indonesia ramai di kalangan artis-artis yang murtad, yang tinggalkan Islam. Bahkan dia buat statement, buat pernyataan lagi. Saya tinggalkan Islam atas pertimbangan ini. Yang Anda tinggalkan karirmu kecil, yang Anda tinggalkan usahamu kecil, yang Anda tinggalkan jawatanmu kecil. Kalau kau wujudkan jawatanmu, politikmu, atau juga dia sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden sekalipun, tetap juga kecil. Yang penting jangan sampai lucut iman dan yakin daripada kehidupan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kira-kira yang didapatkan? Apa kira-kira yang mereka peroleh pada saat ketika iman dan yakin itu telah gugur daripada hati atau juga daripada kehidupan hamba nabilah? Maka jangan sampai dipandang sepele, jangan sampai dipandang kerdil, jangan sampai dipandang kecil. Bacaan-bacaan yang kita baca bersama selepas salat 5 waktu, doa-doa yang kita baca pada waktu kita masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pada waktu kita keluar rumah, bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah. Pada masa kita jima, Allahumma jadi syaitan wa jadi bisyaitan bima razaqtana. Pada waktu kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kita pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bi aurati wa atajammalu bi ayati. Terus banyak untuk memperisai diri kita daripada bisikan, daripada godaan, daripada gangguan syaitan. Sasaran syaitan yang pertama tidak hanya untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Sasaran pertamanya syaitan agar dengan seseorang itu kehilangan iman dan yakin daripada dirinya. Wal iyadzubillah.
wal iyadu billah, na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Dan juga di antara daripada ta'awudzat yang kita baca sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Satu persatu daripada yang disebutkan yang kita disuruh untuk minta perlindungan tadi itu cukup mencabar, fitnatil masih dajjal sasarannya iman dan yakin. Setan dengan kuncu-kuncu dan juga dengan anak buahnya sasarannya iman dan yakin. Mut Yahudian datang menyerupa macam seperti mah dan ayah, macam menyerupa seperti guru kesayangan kita, datang menyerupa seperti teman baik kita. Saya sudah sekian lama mendahulumu, ternyata bukan Islam yang betul, bukan Islam yang benar, bukan Islam yang hak, yang betul itu agama Kristen. Matilah kamu dengan agama Kristen yang bercakap macam tu setan tapi menyamar macam rupa mak dan ayah. Cukup mencabar. Kalau tidak dijaga, kalau kita tidak diamankan oleh Allah Jalla Jalaluh, Zkuruni azkurkum, seseorang tidak akan terselamat daripada cangkraman, daripada jaringan iblis pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Makanya semuanya orang takut dengan penghujung, takut dengan al-khatimah. Nabi kita bersabda, patah belakangnya syaitan. Seseorang yang memohon husnul khatimah sebanyak 3 kali, nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka husnul khatimah, wa na'udzubika min su'iha, kasara dhahri, kata syaitan, patah tulang belakangku. Seseorang yang mengharapkan penghujung yang indah dan bagus pada masa di saat dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Jadi harapan untuk kita semuanya, mudah-mudahan tidak hanya dengan keafiatan jasmani kita yang afiat, tapi rohani kita juga sehat. Tidak hanya sekedar dengan bermacam-macam nikmat dunia yang Allah berikan, tapi nikmat yang teristimewa kekal selama-lamanya dengan kita. Bagaimana rumusannya, bagaimana teorinya, bagaimana jawabannya agar kita mampu untuk menjaga iman. Maka kita pelter, kita pagar, kita amankan iman dan yakin dengan melaksanakan segala perintah Allah dan juga dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Menipu, iman goncang. Zalim, iman goncang. Berdusta, imannya goncang. Ampah di antara daripada yang mengeluarkan iman dan yakin. Asidku ma Allah. Banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar malam hari dan besok. Banyak-banyak bersalawat, menyanjung dan memuji, bersalawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pasti dan pasti itulah golongan yang berbahagia atau golongan yang selamat, golongan yang beruntung. Itulah golongan yang senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mendapatkan salawat daripada Allah. Allah tidak akan membalas salawat kepada orang yang celaka. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tidak akan dapat salawatnya Allah orang yang celaka. Manusia yang celaka tidak akan Allah berikan kemudahan untuk dia senantiasa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri, anta iksiru walani, anta misbahus sununi, ya Habib ya Muhammad
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Malam hari ini tak perlu risau, kita lepas isya ada makan, jadi tak perlu pikir makcik, mak, isteri di rumah yang masak ada di rumah untuk kita pada masa kita beri nanti, jadi tak perlu kita pikirkan. Alhamdulillah, Pak Haji dah makan dah, kita dah dapat jamuan dan sajian, alhamdulillah kita syukuri. Kalau kita senantiasa bersyukur, nanti pas salat isya kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti insyaallah besok malam ada lagi makanan sini, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.